Babu salatil aidaini, bab salat 2 hari raya. Idul Fitri wal Adha, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Manakah yang lebih afdal antara salat Idul Fitri dengan Idul Adha? Di sini beliau membawakan sebuah dalil bahwa wa salatu Idul Adha afdalu liwurudiha fil Quran. Salat Idul Adha itu lebih afdal daripada salat Idul Fitri karena ada dalil dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah engkau li rabbika, kepada Tuhan engkau, wanhar, dan sembelihlah hewan ternak, Pak. Berarti yang dimaksud adalah Idul Adha ayat ini. Suruh sholat dulu baru korban, kan begitu. Hukmuha sunnatun, hukumnya sunnah. Kemudian waktunya min tulu'il fajri ila zawal, dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Itu waktunya. Kemudian sunnah-sunnah yang lain sama dengan Jumat, di pagi hari pakaian yang bagus, semua sama. Kemudian di sini ada yang perbedaan sedikit. Kalau Idul Fitri kita disunnahkan minum atau makan sebelum sholat. Kalau Idul Adha disunnahkan puasa, tidak makan, tidak minum sebelum sholat. Kenapa? Sebab seperti itu, kan begitu. Kalau Idul Fitri itu kan bahwa kita sudah tidak puasa lagi, wajib untuk berbuka. Kalau Idul Adha kita disuruh berpuasa biar merasakan lapar sebagaimana orang-orang miskin, orang-orang yang tak mampu, mereka menunggu daging korban. Jadi habis sholat baru makan dan minum. Nah, ini tata cara sholatnya sama dengan sholat yang lain kecuali perbedaannya. Di rakaat yang pertama takbirnya selain takbiratul ihram 7 takbir dan 6 tasbih, Pak. 6 tasbih. Di sini ada perbedaan ini. Ada perbedaan. Jadi saya jelaskan begini. Di sini disebut setelah kita takbir Allahu Akbar kabira, baca doa iftitah, kan begitu. Sebelum baca surah Al-Fatihah, maka bacalah takbir sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Itu di takbir yang pertama, di rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua sebanyak 5 kali takbir. Ada perbedaan sedikit antara kitab yang lain dengan kitab yang ini, Pak. Ada perbedaan sedikit. Kitab yang umum kita pelajari bahwa rakaat pertama 7 takbir, maka tasbihnya 6. Tasbihnya 6. Rakaat kedua takbirnya 5, tasbihnya 4. Gitulah. Itu kitab yang sering kita pelajari. Tapi di kitab ini tidak, Pak. Bahasanya begini. Ayyakula baina kulli takbirataini al-baqiyatis shalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Membaca ia di antara 2 takbir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita pahami ini kata kalimatnya berarti takbir 7 tasbih 7 gitu, Pak. Kalau kita pahami kalimat ini. Tapi kitab yang lain umumnya menjelaskan bahwa takbir 7 tasbih 6. Rakaat kedua takbir 5 tasbih 4.
Tetapi perbedaan-perbedaan ini tak ada masalah Pak. Karena ini hukumnya sunnah. Tanpa takbir pun sholatnya juga sah. Kalau seandainya ketika sholat Idul Adha nanti imam lupa takbir, tak perlu Bapak ingatkan. Diulang lagi sholat kalau takbir lupa. Boleh diingatkan kalau belum baca surah Al-Fatihah Pak. Kalau kita baca surah Al-Imam, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata imam? Kata makmum, Subhanallah. Atau Allahu Akbar, mengingatkan karena takbir ketinggalan. Kalau sudah melakukan yang wajib, yang sunnah tidak boleh diulang Pak. Itu dalam sholat. Kalau yang wajib sudah dikerjakan, kemudian yang sunnah ketinggal diulang, batal sholatnya. Jadi ketika yang sunnah itu lupa, biarkan sajalah sudah lewat dia. Kecuali kunut dan tahiyat awal ditambah dengan sujud sahwi kan begitu. Nah, jadi apabila imam lupa membaca takbir sholat Idul Fitri atau Idul Adha, tidak perlu diulang sholatnya. Tak perlu diulang Al-Fatihahnya. Karena ada kasus Pak, nggak paham lah kasusnya, ada di Batam kasusnya. Ketika imamnya lupa takbir, maka sak masjid jadi fitnah. Jadi fitnah. Itu imamnya tidak sholat, tak ada takbirnya. Ulang lagi dah sholatnya. Kata yang tak perlu diulang. Yang satu bilang diulang lagi sholatnya. Jadi ribut dengan yang sunnah. Jadi kalau takbirnya ketinggalan, biarkan saja. Jangan diulang lagi. Karena hukumnya Bagaimana Pak Ustadz gini? Rokaat pertama ingat takbir dia. Rokaat yang kedua lupa. Tadi masalah. Ini hukumnya sunnah. Ini tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian khutbahnya. Khutbahnya itu setelah sholat. Bukan sebelum sholat. Inilah perbedaan dengan Jumat. Ada kasus Pak. Ternyata dari zaman dahulu Pak ya. Jadi masalah. Dulu kalau tidak salah ingat saya. Itu dalam sejarah ada yang bernama Marwan bin Hakam. Jadi Pak, kalau saya ingat seseorang bernama Marwan, saya ingat sejarah ini. Jadi kalau orang bernama Yazid, saya ingat orang yang ketika jadi penguasa yang membunuh Sayyidina Al-Husain. Itu kalau ingat nama Yazid, saya ingat Karbala itu. Kalau ingat Marwan bin Hakam, saya ingat salat Idul Adha Idul Fitri Pak. Ceritakan begini, Marwan bin Hakam itu kan pernah menjabat sebagai presiden lah. Kalau zaman itu presiden lah gitu. Jadi penguasa. Jadi Marwan bin Hakam ini pernah menjadi penguasa ketika Sayyidina Utsman meninggal dunia. Itu kan Sayyidina Hasan izin kepada Sayyidatuna Aisyah minta izin untuk dikubur di samping Rasulullah. Karena tanah yang makam Rasulullah itu adalah bagian Sayyidatuna Aisyah. Jadi kubur Nabi Abu Bakar dan Umar itu tanah miliknya jatah Sayyidatuna Aisyah. Ketika Marwan yang jadi penguasa ketika itu wafatlah Sayyidina Utsman dibunuh itu. Ketika beliau mengaji dibunuh itu. Nah Sayyidina Hasan izin kepada Sayyidatuna Aisyah untuk dikubur di situ. Ternyata Sayyidina Aisyah pengen dikubur di situ. Tapi karena punya hati mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Akhirnya beliau hanya beliau memberikan izin bahwa Sayyidina Utsman biar dikubur dekat Rasulullah. Itu ceritanya. Tetapi sebagai penguasa Marwan bin Hakam melarang, tak boleh. Jadi melarang Sayyidina Utsman dikubur dekat Nabi itu yang melarang adalah Marwan bin Hakam, Pak. Karena Marwan bin Hakam ini penguasa yang tak baik. Nah, di zaman Marwan bin Hakam inilah seingat saya itu
Sholat Idul Adha, Idul Fitri dibalik Pak. Khutbah baru sholat, bukan sholat baru khutbah. Kenapa sebab? Karena ketika itu kalau Marwan bin Hakam yang khutbah, orang pulang semua. Karena mereka tak suka, pulang mereka. Akhirnya bikin aturan Marwan bin Hakam bahwa sholat Idul Adha, Idul Fitri, khutbah baru sholat, biar orang tak ada yang pulang. Ini sudah pernah kejadian di zaman sahabat Pak. Jadi kalau zaman sekarang sejarah terulang pemain yang berbeda wajar. Wah wajar karena udah pernah kejadian. Jadi sholat Idul Adha itu khutbahnya dulu baru sholat. Dibalik. Karena kalau Marwan yang khutbah orang pulang semua itu ceritanya. Nah, jadi setelah Bani Umayyah habis Pak. Ini zaman Bani Umayyah ini. Karena kan cerita khalifah itu setelah sejarah Nabi selesai, wafat Sayyidina Al-Hasan, itu kan kekuasaan diambil alih oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah berkuasa berapa lama? Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal. Ganti Yazid, ganti Marwan bin Hakam, ganti Muawiyah lagi. Jadi Muawiyah punya cucu Muawiyah juga namanya. Sampai zamannya Umar bin Abdul Aziz. Inilah kekuasaan yang dipimpin oleh Bani Umayyah. Tapi yang baik dari semua tadi itu hanya Umar bin Abdul Aziz dalam sejarah. Ada satu yang baik, cuman 6 bulan atau 9 bulan dilengserkan dia. Nah, setelah zamannya Umar bin Abdul Aziz baru pindah ke Abbasiyah kan begitu. Nah, yang kejam-kejam itu Bani zamannya Bani Umayyah ini. Hajjaj bin Yusuf, siapa yang melawan potong lehernya. Nah, kejam ya. Tapi dia sendiri pun mati terbunuh juga Hajjaj bin Yusuf itu. Nah, itu dalam sejarah ada sejarahnya. Jadi sholatnya itu yang benar adalah sholat baru khutbah. Kalau khutbah baru sholat itulah yang dilakukan oleh Marwan bin Hakam. Karena dia pengen menceramahi umat Islam tapi umat Islam tidak mau mendengar isi ceramah dia. Itu. Sehingga sholat dibalik. Nah, jadi kalau ada orang sekarang membalik sholat maka itulah Marwan bin Hakam yang kedua kan begitu. Mudah-mudahan kajian kita subuh ini ada manfaatnya. Sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin bertanya silahkan. Arti puasa itu dari mulai sholat subuh sampai sholat itu tidak makan tak minum. Setelah sholat ya disunahkan makan dan minum lagi gitu. Artinya itu menunggu waktu sholat saja. Menunggu waktu sholat. Nah, kalau sudah sholat kita harus makan dan minum. Tidak boleh kita puasa full di Idul Fitri, Idul Adha itu. Artinya itu kita bukan puasa tak makan tak apa, kita hanya menahan makan dan minum saja menunggu sholat. Karena biar merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang menunggu daging korban gitulah. Nah, jadi sampai sholat Idul Adha itu disuruh dipercepat gitu biar orang-orang yang menunggu daging korban itu cepat mendapatkannya. Nah, jadi itulah alasannya. Ini disunnahkan saja, bukan diharuskan atau diwajibkan, bukan. Karena sudah jam 6 kurang 5 menit sudah terang, mudah-mudahan kajian kita pada subuh ini Allah berikan manfaat, menambah ilmu kita, wawasan kita. Insya Allah pertemuan selanjutnya nanti masalah bab sholatul kusufa ini, sholat 2 gerhana.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa melanjutkan kajian fikih kita. Satu, kita mencari ilmu. Dua, mudah-mudahan duduk kita, belajarnya kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.